Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, seorang ibu yang masih muda gitu ya, ibu rumah tangga, seorang istri, setelah dia menyelesaikan tugas-tugas paginya di pagi hari, dia duduk termenung. Dia bertanya dalam hatinya, apakah tujuan hidup saya? Sepertinya semua aktivitas kegiatannya sepanjang hari, Senin sampai Jumat gitu ya, itu aktivitas yang rutin yang dikerjakannya, yang tidak bisa ditinggalkan sedikit pun. Bayangin Bapak Ibu, pagi-pagi benar dia sudah bangun, dia sudah siapkan masakan untuk sarapan pagi dan bekal anak-anak. Ya. Lalu dia membereskan diri untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Lalu dia harus pulang pergi ke pasar dan belanja. Mempersiapkan lagi masakan untuk sore atau malam hari. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, kegiatan aktivitas yang terus menerus yang sama sepanjang hari sampai hari Jumat. Dalam kelelahannya, apa iya saya sebagai seorang istri, seorang ibu rumah tangga hanya sampai di situ saja? Dalam kegalauan hatinya, dalam berkecamuknya pikiran-pikiran yang ada dalam dirinya, dia tanya lagi, apa sih tujuan hidup saya? Apa cuman bangun, mengerjakan kewajiban, tidur lagi, makan, dan seterusnya seperti itu. Pada satu kali ia mengikuti satu persekutuan ibadah. Dan dalam ibadah itu dia mendengar sang pengkhotbah menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Yang diambil dari Matius 6 ayat 33, di mana ayat ini di akhir khotbah Tuhan Yesus tentang kekhawatiran, tentang banyaknya pertanyaan, banyaknya keinginan, banyaknya kebutuhan hidup manusia, apalagi seorang istri atau ibu rumah tangga. Firman Tuhan menyatakan demikian. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Lalu dalam merenungkan firman Tuhan itu, dia teringat akan pertanyaannya sepanjang hidupnya sebagai seorang ibu muda, istri. Bahwa tujuan hidupnya adalah mengenal Kristus dan mendahulukan kehendak Bapa di surga dalam menjalankan hari-hari kehidupan. Ketika dia menemukan tujuan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, maka dia lihat segala kewajibannya, aktivitas kegiatan yang begitu banyak. Bapak Ibu Saudara, dia melakukannya untuk Tuhan. Bukan sekedar untuk anak-anak atau suami, tetapi dia melaksanakannya untuk Tuhan. Dan dengan kuasa Tuhan, hikmat Tuhan, pengertian yang daripada Tuhan, semangat melakukan semua aktivitas itu ada dari Tuhan. Roh Kudus, roh hikmat pengertian memampukannya menjalani hari kehidupan. Sama seperti Tuhan Yesus pada waktu di Taman Getsemani. Dia berdoa, jangan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu lah yang jadi. Jadi segala sesuatu ketika kita serahkan khawatir kita pada Tuhan, segala sesuatu yang menguatkan iman pengharapan kita kepada Tuhan, itu membuat kita semua bersemangat menghadapi hari-hari kehidupan kita. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sama dengan para murid Tuhan Yesus. Dalam pembacaan Alkitab kita kali ini tentang 3 orang muridnya yang diajak ikut bersama dengan Tuhan Yesus naik ke atas gunung. Seperti kebiasaannya, Tuhan Yesus selalu menyendiri untuk berdoa. Nah, disebutkan nama mereka yang ikut adalah Petrus,
Yakobus dan Yohanes. Ketiga orang inilah yang ikut dengan Yesus dan menyaksikan transfigurasi Yesus. Perubahan rupa dan perubahan pakaian. Wajah Tuhan Yesus bercahaya seperti matahari dan pakaiannya putih berkilauan. Mereka menyaksikan itu. Bahkan bukan hanya itu saja, mereka melihat ada Elia dan Musa di sana dalam kemuliaan. Dan Nabi Elia yang dinampakkan itu menyatakan kebenaran dan kuasa Allah yang mengalahkan kuasa dan ilah-ilah dunia. Ya, pada waktu itu nabi-nabi Baal bersama dengan Nabi Elia ya memanjatkan persembahan untuk meminta hujan. Ya Bapak Ibu, mereka ada 400 orang, tetapi Elia hanya seorang diri. Dan ternyata persembahan yang diterima persembahan Elia, dan hujan pun selama 3 tahun yang tidak turun hujan. Menunjukkan kuasa Allah yang disembah oleh Elia adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengar, Allah yang memperhatikan umatnya. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Nabi Elia ini tidak mengalami kematian karena dia terangkat ke surga. Artinya luar biasa Allah menyatakan diri di tengah kehidupan, persekutuan, pelayanan dan kesaksian dari Nabi Elia di tengah-tengah kehidupannya, dan umat Allah sangat mengenal Nabi Elia. Begitu juga dengan Musa. Ya, 2 nabi yang penting, yang lain juga penting, tetapi di sini menyatakan tentang Musa yang menerima 10 hukum Taurat juga ada di sana. Ya. Dan ketika Musa turun juga Tuhan memuliakan Musa, wajahnya juga bercahaya. Dan dalam hal ini Bapak Ibu, pembacaan kita ini mau menunjukkan bahwa Yesus dimuliakan pada waktu ia berada di atas gunung. Dan Yesus menjadi penggenapan akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi tentang kedatangan Mesias, dan Yesus menggenapinya. Dan di tengah kehidupan hukum Taurat sebagai penuntun yang mengarahkan langkah kehidupan umat Tuhan, pedoman, Yesus datang menggenapi hukum Taurat. Dia tidak meniadakan hukum Taurat tetapi menggenapinya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam kemuliaan Yesus dinyatakan di atas gunung untuk menyatakan bahwa dia bukan manusia biasa. Tuhan Yesus bukan nabi biasa. Dia adalah yang ilahi, putra Allah dimuliakan. Maha tinggi, maha mulia. Nah Bapak Ibu, reaksi Petrus dalam kekaguman dan keterkejutannya, ya dia bahagia. Dia bersuka cita karena ada di sana dan menyaksikan semua itu. Bahkan dengan spontan dia katakan, baiklah aku membangun kemah pertemuan untuk Musa, Elia dan juga untuk Yesus. Nah ketika pikiran-pikiran manusia berkecamuk dan bergejolak dalam diri Petrus, maka suara dari surga yang oleh Petrus katakan dalam suratnya di 2 Petrus pasal 17 itu dia katakan bahwa pada waktu itu Bapa di surga ya berseru dan menyampaikan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya. 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 18 ya. Di situ Petrus menyatakan, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari surga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Jadi jelaslah kesaksian Petrus ini dia sampaikan tentang siapa Yesus yang sesungguhnya.
Ibu bapak saudara yang terkasih, transfigurasi Yesus itu menguatkan pengharapan iman kita dalam kehidupan. Bahwa benarlah iman pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena dialah yang maha mulia, putra Allah yang tunggal yang diutus ke dalam dunia sebagai Mesias dan Juru Selamat. Tema kita pada saat ini adalah dengarkanlah Dia. Bapak Ibu, telinga kita ada berapa? Mulut kita ada? Ya, itu pesannya apa sih dari penciptaan dengan menciptakan 2 telinga 1 mulut? Ya, lebih banyak mendengar daripada bicara. Coba kita ingat-ingat, kita banyakkan yang mana nih? Bicara atau mendengar? Ya, ternyata kita lebih banyak bicaranya. Ya, waktu persiapan bersama dengan Bapak Ibu Penatua Diaken, ya kebanyakan kita mengatakan bahwa yang banyak bicara nih ibu-ibu ini gitu ya. Kebetulan ulang tahun pula ke 60 tahun Pelkat PKP-nya. Tapi ternyata di zaman sekarang yang lebih banyak bicara juga seneng ya ibu-ibunya langsung jawab bapak-bapak. Artinya sama ya, kita ternyata lebih banyak bicara daripada banyak mendengar. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, dengarkanlah Tuhan Yesus. Ya, jangan banyak-banyak bicara dulu. Dengarkanlah Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca kitab Injil dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, banyak sekali perkataan Tuhan Yesus yang harus kita dengarkan gitu ya. Saya mengambil beberapa hal yang Tuhan Yesus sampaikan untuk didengarkan, ya, yaitu tentang hukum kasih. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Itu hukum pertama. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita seringkali mengasihi anak-anak, suami atau suami mengasihi istri, anak-anak gitu ya, mengasihi orang lain di tengah kehidupan kita, mengasihi banyak orang dalam persekutuan kita dengan kasih Kristus. Tapi kita lupa bahwa yang lebih penting mengasihi Allah dan kehidupan yang Allah anugerahkan, mengasihi diri sendiri. Karena patokan mengasihi diri sendiri itu bisa menjadi bagian untuk mengasihi sesama. Bagaimana kalau dirinya sendiri tidak dikasihi? Ya. Nah, karena itu bagaimana caranya dengan hikmat Tuhan kita mendengar kehendak Tuhan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah, kemudian ada lagi pengajaran Tuhan yang bilang begini, Matius 7 ayat 21 sampai 23, yang ayat 21 bilang begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Tuhan, saya sudah sibuk dengan pelayanan. Tuhan, saya sudah memberi untuk semua orang. Tuhan gitu ya. Sudah ini, sudah itu. Tapi Tuhan bilang, kasih Tuhan dengan segenap hati baru kamu lakukan semua itu. Karena mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu ternyata satu mata uang yang tidak bisa hanya satu sisi. Jadi harus ada keduanya. Ya, mengasihi Tuhan dan mewujud nyatakannya dalam kehidupan dengan sesama. Kemudian tentang akhir zaman di Matius 25, di mana setiap orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya. Tuhan, kapan engkau lapar? Kapan engkau haus? Kapan engkau tidak berpakaian dan kapan engkau sakit dan dipenjarakan gitu ya, dipertanyakan oleh semua orang yang dikumpulkan pada akhir zaman. Tuhan Yesus bilang, pada waktu sesamamu lapar, haus, tidak berpakaian, ya tidak ada jubah, tidak sedang sakit, sedang dipenjara karena hukuman. Di situ siapa yang ada? Ada Tuhan.
Jadi perhatikan sesamamu, karena itu kehendak Tuhan dan lakukan dengan sepenuh hati. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang Tuhan Yesus sampaikan dengan perumpamaan-perumpamaan, segala sesuatunya. Nah kita harus dengarkan. Kata Tuhan Yesus dalam perumpamaannya, seperti gandum. Ya, sebelum jadi gandum di tengah-tengah sawah. Gandum dan lalang tumbuh bersama. Tetapi gandum dipergunakan dan lalang dibuang bahkan dibakar. Itu menggambarkan kehidupan kita. Ya. Apa yang kita lakukan harus berguna untuk Tuhan. Supaya jangan kita yang jadi ilalangnya, melainkan kita menjadi gandumnya. Ya, semakin berisi semakin rendah hati. Nah Tuhan sayang sama orang-orang yang rendah hati. Nah karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatikan setiap firman Tuhan yang disampaikan. Tapi kali ini yang Tuhan sampaikan ada dua. Ya, yang pertama tadi, dengarkanlah dia, itu dari suara dari surga. Kemudian ketika mereka sujud dan mendengar semua itu dalam rasa ketakutan yang luar biasa. Nah ini perkataan Tuhan Yesus dalam pembacaan kita, yaitu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Coba ulangin, apa Bapak Ibu? Kurang kuat, kayaknya ada yang gak ngomong ini. 1, 2, 3. Ya, siapa di sini yang tidak punya ketakutan? Bebas dari rasa takut. Ada Bapak Ibu? Gak ada ya. Semua kita ada rasa takut dan kekhawatiran. Tapi itu semua harus dikendalikan. Ya, hanya dengan Tuhan. Dengan perkataan Yesus, berdirilah, jangan takut. Ini merupakan seluruh keberadaan hidup kita, bahwa kita pada dasarnya manusia yang penuh dosa dan ketakutan. Apalagi kalau sudah buat salah ya. Saya paling takut kalau mama saya marah itu. Waduh, saya udah terlambat pulang sekolah. Kan dulu gak punya HP, gak punya itu yang gampang kasih tahu ya. Belum juga zaman yang pakai pager juga belum. Waduh, sudah siap-siap ini pasti ini ditegur, kena marah ini. Ya, kita juga punya rasa takut. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kenapa Tuhan Yesus katakan berdirilah, jangan takut? Karena memang kita penuh dengan ketakutan dan Tuhan Yesus sajalah yang datang menghampiri kita. Dia menyentuh setiap hati, setiap pribadi disentuhnya. Untuk apa? Untuk kita merasakan kasih-Nya. Untuk kita merasakan bahwa ada tangan kuasa Allah yang besar. Ada Tuhan Yesus yang menjanjikan penyertaan-Nya. Ada Tuhan Yesus yang mendengar seru doa kita. Dia yang datang dan menyentuh Bapak Ibu. Siapapun kita, dengan iman kita yakini bahwa dia selalu hadir dan datang dalam kehidupan kita. Dan mengangkat kita dari keterpurukan untuk bangkit kembali. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga hilanglah segala rasa takut kita. Ada kuasa Allah yang menguatkan iman, memberanikan kita dan menyampaikan pada kita bahwa jangan takut. Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Anak-anak muda kita juga takut sama ibu-ibu PKP ini ya kan? Tidak? Ya, semoga ibu-ibu PKP kita rendah hati, sabar. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua perlu proses dalam kerendahan hati, kesabaran dan mengikut Tuhan Yesus dengan menyerahkan semua kekhawatiran. Karena kita tahu ini firman Tuhan dan kita mengamini berjalan dengan Tuhan, Pelkat PKP bisa mencapai usia 60 tahun.
ya ibu-ibu yang sudah lebih dulu menjadi pencetus penggagas untuk ibu-ibu yang setia dalam kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Mereka sudah mungkin sudah dimuliakan gitu ya, dan kita meneruskan dengan usia yang ke-60 tahun dan kita percaya ada kuasa Tuhan yang menyertai yang akan diteruskan oleh anak-anak pemuda kita. Jadi anak-anak muda siap-siap jadi ibu-ibu PKP nanti. Ya kan? Benar gak Bapak Ibu? Dan kita mendorong mereka untuk hidup dalam kekuatan kuasa Tuhan sejak muda, kalau diperkenankan sampai usia 35, dan sebelumnya sudah menikah mereka akan masuk dalam ibadah-ibadah persekutuan pelayanan kesaksian sebagai pelkat PKP. Dan keteladanan yang paling penting dalam perjalanan hidup. Karena Tuhan Yesus ketika dimuliakan itu sebelumnya menyatakan bahwa Dia akan menderita sengsara, dan kemuliaan yang dinyatakan oleh Allah Bapa untuk Tuhan Yesus adalah kemuliaan yang mengawali penderitaannya. Sebentar lagi kita akan masuk masa Paskah sampai Paskah. Dan karena itu kita mengimani bahwa Yesuslah anak Allah, putra Allah yang kudus, yang dimana Ia berkenan. Dan setiap orang yang mendengarkan Tuhan Yesus melakukan perintahnya juga dikenan Tuhan untuk menjadi murid yang setia. Amin.